adik-adik, sebentar lagi sekolah minggu kita akan mulai. Yuk persiapkan diri kamu, selamat beribadah ya. Shalom adik-adik. Selamat hari Minggu. Hari ini kita mau sama-sama beribadah kembali walaupun lewat online. Kakak Cynthia dan Om Iwan minta sama-sama kita yang sungguh-sungguh kita sama-sama memuji menyembah Tuhan dan mau bertemu Tuhan dengan lewat ibadah online sekolah minggu hari ini. Mari adik-adik kita persiapkan hati kita mau angkat pujian penyembahan kita kepada Tuhan, sebab Tuhan adalah Tuhan yang layak untuk dipuji, Tuhan yang mulia, Tuhan yang layak untuk disembah. Kita bawa hati kita lebih lagi adik-adik. Ya Bapa ya Tuhan, kami mengucap syukur kalau Tuhan sudah boleh kumpulkan kami kembali Tuhan bersama dengan adik-adik lewat ibadah sekolah minggu online Tuhan pada hari ini. Kiranya Tuhan yang mau pimpin ibadah kami dari awal, tengah hingga akhirnya ya Bapa. Tuhan yang sertai kami, Roh Kudus juga bertata lebih lagi dalam diri kami sehingga kami sungguh boleh menyembah, memuji, meninggikan Tuhan dengan segenap hati. Kalau ada setiap usaha-usaha iblis Tuhan yang ingin mengganggu ibadah kami tolak, hancurkan, patahkan hanya di dalam nama-Mu. Kiranya Tuhan yang berkati setiap koneksi kami, media yang kami pakai sehingga benar-benar boleh menunjang ibadah kami dan kami boleh mengikuti ibadah ini dengan sungguh-sungguh. Terpujilah Engkau ya
doa dan syukur kami. Haleluya, amin. Ya adik-adik, sekarang kita mau sama-sama angkat satu pujian sebagai kesaksian kita bersama. Kita mau nyanyikan sama-sama Sungai Sukacitaku. Nah, semangat ya adik-adik di rumah. Pujian Yesus pokok.
masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan. Kami minta kita semua benar-benar mau sungguh-sungguh, kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan bagi kita mau menyanyikan sama-sama seperti usaha yang rindu, yang haus akan kebenaran firman Tuhan. Demikian juga kita yang haus mau dengar kebenaran firman Tuhan sama-sama. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini Om Iwan akan berbagi cerita firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan, kalau kami telah memuji dan menyembah Engkau. Saat ini kami akan sama-sama duduk diam di bawah kaki-Mu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Inilah kami semua Tuhan, secara khusus adik-adik. Mari Tuhan Engkau pimpin kami dengan Roh-Mu yang kudus. Engkau buka hati dan pikiran kami, supaya hati dan pikiran kami bagaikan tanah yang subur, yang kembali siap ditanam benih kebenaran firman-Mu Bapa.
kami serahkan pemberitaan firman-Mu ini dalam pimpinan Roh-Mu yang kudus. Kuasa si jahat yang berusaha mengganggu dalam bentuk apapun Bapa, kami tolak, hancur, patahkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Berfirmanlah Bapa, kami siap mendengar dan merenungkannya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, shalom, selamat hari Minggu. Kita bersyukur kita boleh ada beribadah walaupun secara online. Saat ini Om Iwan ingin bagikan satu cerita dalam rangkaian setelah kebangkitan Tuhan Yesus. Ada beberapa kali Tuhan Yesus menampakkan diri atau memperlihatkan dirinya kepada murid-muridnya pada saat setelah ia bangkit. Ya, pada Maria Magdalena, kepada 2 orang yang berjalan ke Emmaus, dan kepada 11 murid-muridnya yang ada di rumah. Dan pada saat itu, satu orang murid yang namanya Thomas tidak hadir. Nah, pada waktu mereka ketemu Thomas, murid-murid yang lain berkata, Thomas, kami sudah melihat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah menampakkan diri kepada kami. Apa tanggapan Thomas? Saya nggak percaya. Saya nggak percaya. Sebelum jari saya ini mencucukkan ke bekas paku di tangan dan kakinya dan bekas luka di lambungnya, saya tidak percaya. Nah, itulah iman Thomas saat itu. 8 hari kemudian mereka berkumpul di rumah juga. Dan lengkap mereka berkumpul dan Thomas juga hadir. Nah, pada saat itu Tuhan Yesus datang dan secara khusus Tuhan Yesus berkata kepada Thomas, Thomas, mana jari telunjukmu? Ini aku, tusukkanlah jari telunjuk ke bekas luka dan yang di tangan dan kaki serta di lambung. Pada saat itu apa reaksi Thomas? Thomas hanya bisa bilang begini, ya Tuhan Allahku. Artinya apa? Thomas saat itu benar-benar berdoa dan minta ampun kepada Tuhan atas ketidakpercayaannya. Nah, pada saat itu Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang percaya walaupun ia tidak melihat. Nah, kita yang hidup sekarang ini sudah 2000 tahun yang lalu, kita harus imani dan percaya walaupun kita tidak melihat secara fisik Tuhan Yesus, bahwa dia sudah lahir, dia sudah mati, dia sudah bangkit, dan dia sudah naik ke surga, dan satu kali kelak dia akan datang sebagai hakim yang adil. Sekarang saat ini kita ditemani oleh Roh Kudus yang memimpin kehidupan kita. Oleh sebab itu mari kita semua, khususnya adik-adik, percaya dengan sungguh bahwa Yesus sudah bangkit, bahwa Yesus sudah mengalahkan dosa dan maut, bahwa Yesus sudah menyelamatkan kita. Oleh sebab itu kita selalu ada di dalam doa, kita selalu rajin baca firman Tuhan, kita selalu rajin bersekutu walaupun saat-saat ini lewat online, karena kita percaya di mana 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, Yesus hadir. Puji nama Tuhan.
Biarlah kita berdoa supaya iman percaya kita semakin teguh, semakin kuat hanya kepada Yesus. Apapun itu kita percaya Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Jangan mau diombang-ambingkan dengan pengajaran di luar bahwa Yesus tidak bangkit, Yesus tidak mati. Tapi bukti nyata lewat firman Tuhan, lewat Alkitab, Tuhan Yesus bangkit. Dan masa-masa sekarang kita lagi akan memperingati kenaikan Dia ke surga. Biarlah iman dengan tidak melihat namun percaya kepada Yesus setiap hari boleh kita tunjukkan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang singkat, tapi kami percaya Roh Kudus yang akan memberikan penjelasan sejelas-jelasnya kepada adik-adik secara khusus untuk mereka boleh pahami, mengerti bahwa Engkau telah datang ke dunia ini, lahir, mati, bangkit, naik ke surga, dan satu saat kelak sesuai waktu Tuhan Engkau akan datang untuk menjemput kami sebagai hakim yang adil. Oleh sebab itu Bapa, mari Engkau siapkan kami supaya kami taat setia dalam bersekutu, sekolah minggu, KS, berdoa, baca firman Tuhan. Kami terus berjaga-jaga sehingga pada Tuhan Yesus datang kembali kami boleh siap menyambut Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk firman di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah ya adik-adik, hari ini kita mau aktivitas sama-sama. Nah aktivitasnya itu mewarnai gambar Thomas lagi memegang tangan Tuhan Yesus. Ini gambarnya kayak gini. Nah kelihatan kan? Nanti adik-adik akan terima gambar ini dari kakak. Nanti adik-adik minta tolong ke mama papanya untuk print gambar ini, terus adik-adik warnain. Warnainnya bebas sih, boleh pakai spidol atau pakai pensil warna, pokoknya yang ada di rumah aja. Terus hari Sabtu minggu depan jangan lupa difoto, dikirim ke KS. Yang ada di grup mana, di KS mana, nah itu dikirim ke grup KS tersebut ya adik-adik. Ya adik-adik terberkati dengan kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan. Karena percaya pasti firman Tuhan akan tumbuh untuk memuliakan nama Tuhan di hati dan kehidupan kita. Nah, sekarang kita mau sama-sama kasih persembahan kita untuk pekerjaan Tuhan. Nanti adik-adik boleh minta tolong papa dan mamanya untuk transfer ke rekening gereja, atau kalau di jam operasi gereja boleh diantar persembahannya ke gereja. Mari kita sama-sama angkat pujian untuk persembahan yang sudah kita nyanyikan tadi, Yesus Pokok. Menyelesaikan ibadah kita mau masuk dalam doa penutup bersama-sama. Mari kita satu dalam doa. Segala hormat, puji dan syukur kami kembalikan kepadamu ya Bapa di surga. Kalau pada ibadah ini kami telah membawa persembahan,
Kiranya Engkau memberkati persembahan ini, Engkau terima Tuhan dan Engkau pakai bagi pelebaran kerajaan-Mu. Secara khusus Engkau berkati orang tua, adik-adik di dalam usaha pekerjaan mereka. Terima kasih Tuhan, akhirnya kami akan berpisah. Biarlah kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan pertolongan pimpinan Roh-Nya yang kudus menyertai hidup kita saat ini kekal selama-lamanya. Amin. Tangga pujian ini